Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Walaupun bursa transfer resmi ditutup pada tanggal 1 Februari kemarin, tetapi kabar tentang perpindahan pemain masih saja berhembus hingga saat ini. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. Presiden Napoli ingin Maurizio Sarri kembali melatih Napoli. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis sangat ingin membawa Maurizio Sarri kembali klubnya saat ini. De Laurentiis dan Direktur Olahraga yakni Cristiano Guntoli tidak yakin dengan kinerja Gennaro Gattuso saat ini. Gattuso hanya membuat Napoli berada di 5 besar klasemen sementara dan terlempar dari perburuan Scudetto di musim kali ini. Sarri ada di daftar teratas pencarian sang presiden dan dia akan coba ditawari lagi untuk segera melatih Napoli. Batal ke Inter Milan, Edin Dzeko bakal segera dilepas AS Roma pada bulan Juni mendatang. Nama Edin Dzeko sendiri memang sempat ramai diperbincangkan jelang penutupan bursa transfer pada pekan yang lalu. Pasalnya pemain berusia 34 tahun tersebut tak lagi dibutuhkan oleh AS Roma dan akan dilepas ke klub yang lain. Inter Milan jadi tim yang paling gencar diberitakan untuk segera memboyong Edin Dzeko. Bahkan klub Nerazzurri sudah menyiapkan Alexis Sanchez dan Andrea Pinamonti sebagai alat barter untuk mendapatkan Edin Dzeko. Namun sayang hingga jendela bursa transfer ditutup, kesepakatan kedua tim urung terjadi dan kepindahan Edin Dzeko ke Inter Milan pun batal terlaksana. Kini setelah gagal dilepas, AS Roma kabarnya bakal segera melepas Edin Dzeko pada masa transfer berikutnya, yakni di bulan Juni mendatang. Menurut dari Delo Sport, Edin Dzeko akan dicopot dari jabatan sebagai kapten tim, meski sang pemain telah kembali berlatih bersama skuad AS Roma pada pekan ini. Tak bahagia di Manchester City, Riyad Mahrez kian mendekat ke Real Madrid. Real Madrid sendiri sebelumnya memang disebut tengah serius memburu tanda tangan pemain Manchester City tersebut. Pasalnya pemain berusia 29 tahun itu dianggap sosok yang tepat untuk mengisi pos sayap El Real. Sempat tak mendapatkan restu dari Manchester City, namun kini niatan Real Madrid untuk mendapatkan Riyad Mahrez semakin terbuka lebar setelah sang pemain dikabarkan sudah tak bahagia berada di Etihad Stadium. Melansir dari laman Mundo Deportivo, pelatih timnas Aljazair yakni Jamel Belmadi mengakui jika anak asuhannya itu sudah tak betah berada di Manchester City lantaran jarang mendapatkan menit bermain. Menembuknya stok pemain sayap multifungsi milik Manchester City sekelas Bernardo Silva, Ferran Torres hingga Raheem Sterling membuat Riyad Mahrez harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat utama di skuad Manchester City. Borussia Dortmund incar 2 pemain gantikan Jadon Sancho. Borussia Dortmund segera bidik 2 pemain untuk gantikan Jadon Sancho yang akan segera hengkang di akhir musim ini. Salah satu incaran Borussia Dortmund yang dinilai pas untuk menggantikan Sancho ialah pemain incaran Barcelona yaitu Memphis Depay. Nama lainnya adalah pemain PSV Eindhoven yang masih berusia 22 tahun yakni Donyell Malen. Depay yang saat ini memperkuat Lyon akan tersedia dengan status bebas transfer di saat kontraknya bersama klub Liga 1 Prancis itu berakhir pada pertengahan tahun nanti. Hingga saat ini pun belum ada kepastian darinya untuk memperpanjang kontraknya bersama Lyon. Selain itu, Donyell Malen juga disebut-sebut menarik minat bagi Borussia Dortmund. Ia sudah membukukan 17 gol dan 7 assist dalam total 29 penampilannya di semua kompetisi bersama PSV Eindhoven di musim kali ini. Menurut laporan dari Sportbill, PSV telah menetapkan bandrol sedikitnya 25 juta euro hingga 30 juta euro atau sekitar 571 miliar rupiah untuk bisa mengangkut Donyell Malen agar pindah ke klub asal Jerman tersebut. Abaikan Jadon Sancho, Manchester United kini fokus datangkan Erling Haaland. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mengubah strategi transfer mereka. Stan Merah akan mencoba memboyong Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund di musim panas nanti. Sebelumnya Setan Merah dilaporkan ingin memboyong salah satu bintang Borussia Dortmund yakni Jadon Sancho. Tetapi United diberitakan akan fokus mengembangkan bakat Amad Diallo. Jadi tim pelatih Manchester United merasa tidak perlu lagi untuk mendatangkan Sancho yang harganya begitu selangit.
Manchester United kini fokus untuk mengejar tanda tangan Erling Haaland. Langkah ini diambil karena tim pelatih Manchester United merasa setan merah butuh striker ganas karena Edinson Cavani usianya sudah tidak muda lagi. Itulah mengapa Erling Haaland yang dalam 1 tahun terakhir ini jadi bomber menakutkan di Borussia Dortmund dikabarkan jadi prioritas transfer utama Manchester United nantinya. Nike siap bantu wujudkan transfer Kylian Mbappe menuju Liverpool. 3 tahun terakhir Mbappe tengah naik daun di Eropa. Ia dilabeli sebagai penyerang muda terbaik saat ini berkat ketajamannya bersama PSG dan timnas Prancis. Pemuda berusia 21 tahun itu saat ini berada di ambang pintu keluar PSG setelah ia enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis di tahun 2022 nanti. Sejumlah klub dilaporkan akan mencoba untuk memboyongnya di musim panas ini. Dan situs terpercaya yakni Liverpool Echo mengklaim bahwa Liverpool adalah salah satu klub yang meminati bakat Kylian Mbappe. Kans deres untuk mendatangkan Mbappe semakin besar karena Nike bersedia membantu mewujudkan transfer tersebut. Demi mewujudkan transfer Kylian Mbappe ke Anfield, Nike dilaporkan siap memberikan kucuran dana segar. Sejak musim ini, Nike menjadi sponsor aparel bagi Liverpool. Sementara Mbappe juga dikontrak sebagai brand ambassador milik Nike. Nike percaya bahwa jika Mbappe pindah ke Liverpool, mereka bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda dalam aspek penjualan jersey maupun merchandise lainnya. Jadi mereka siap membantu Liverpool untuk segera mewujudkan transfer tersebut. Barcelona sesali keputusan lepas Suarez ke Atletico Madrid. Pelatih Barcelona yakni Ronald Koeman mengisyaratkan penyesalan terkait penjualan Luis Suarez dengan mengatakan bahwa sang penyerang mestinya tak dilepas ke Atletico Madrid tapi harusnya ke Juventus. Suarez awalnya sempat dikabarkan bakal mendarat di Italia. Di sana ada Juventus yang dikabarkan sangat meminatinya. Akan tetapi transfer tersebut itu batal dan Suarez akhirnya malah pindah ke klub rival Barcelona yakni Atletico Madrid. Ronald Koeman mengatakan ada rasa penyesalan dari kubu Barcelona terkait transfernya ke Atletico Madrid. Karena Atletico Madrid sendiri adalah klub rival di La Liga dan untuk sementara malah berada di puncak klasemen. Sejauh ini, Luis Suarez sudah tampil sebanyak 16 kali di pentas La Liga Spanyol dan ia sudah mencatatkan 14 gol dan membantu Atletico Madrid menjadi pemuncak klasemen sementara La Liga Spanyol. Cetak 2 gol, Jesse Lingard debut manis bersama West Ham United. Jesse Lingard tampil gemilang dalam debutnya sebagai pemain West Ham United untuk membantu The Hammers mempercundangi tuan rumah Aston Villa dengan skor 3-1. Lingard yang baru saja tiba sebagai pemain pinjaman dari Manchester United menandai debutnya di West Ham United dengan mengemaskan 2 gol dalam kemenangan tersebut menyusul gol pembuka keunggulan yang dicetak oleh Thomas Tuchel. Gol pertama Lingard dicetak di babak kedua. Ia dengan tenang mengendalikan bola umpan Mikel Antonio dengan dadanya sebelum melepaskan tembakan keras yang tak terbendung oleh Martinez. Dan gol kedua Jesse Lingard dicetak di menit ke-84. Lingard mencetak gol keduanya dengan memanfaatkan bola kiriman dari Antonio untuk menguji kemenangan 3-1 atas Aston Villa. Messi seret 5 orang di ring Barcelona ke pengadilan. Lionel Messi mulai menguak identitas petinggi Barcelona yang dituding bertanggung jawab atas kebocoran detail kontraknya yang dimuat media Spanyol yakni El Mundo Deportivo. Dalam daftar tersebut, dari 5 orang petinggi aktif maupun mantan pejabat dalam lingkaran petinggi Barcelona. Seperti yang dilansir dari laman Mundo Deportivo, 5 orang tersebut ialah Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Oscar Grau, Carlos Tasquet, dan Roman Gomez Ponti. Berdasarkan laporan lain dari Marca, Messi juga menyiapkan tuntutan hukum kepada El Mundo atas berita yang mereka buat terkait kontrak sang pemain. Harian asal Spanyol tersebut menjadikan berita mengenai kontrak Messi yang mencapai nilai total sekitar 555 juta euro atau setara dengan 9,3 triliun rupiah di headline mereka pada pekan yang lalu. Terbitnya laporan tersebut membuat perang kubu si Messi karena detail kesepakatan kerjasama Barcelona dilindungi oleh klausul kerahasiaan informasi yang dijanjikan oleh pihak klub Barcelona. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.